Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini tema kita adalah kamu gelisah dan galau di media sosial. Mantan mengumbar kemesraan dengan pasangan barunya tambah menjadi-jadi. Tapi kalau kamu tenang, maka mantan yang frustasi. Itu yang saya prihatin ya. Kenapa sih zaman media sosial ini orang ketika berpisah itu harus saling menyakiti satu dan lainnya, saling menyalahkan, saling mencari-cari kesalahan satu dan lainnya, saling mengumbar kesalahan, kekhilafan, aib dan seterusnya tadi. Itu yang membuat saya betul-betul prihatin. Apa ya orang itu tidak bisa ketika berpisah tetap bersahabat, berteman, menjaga silaturahmi, padahal mereka tahu persis di mana-mana Ustadz Kiai menceramahkan kalau bermusuhan lebih dari 3 hari masuk neraka. Tapi nasihat-nasihat tadi kan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Orang seakan-akan menganggap hal-hal yang seperti ini tidak akan menjadi ganjalan bagi dia di hari kiamat nanti. Yang penting dia sholat, yang penting dia bayar zakat, yang penting dia puasa Ramadan, yang penting dia naik haji. Ya, dia tidak menganggap bahwa persoalan permusuhan ini, biarpun ibadahnya tekunnya luar biasa, itu akan menjadi hambatan dan menjadi ganjalan bagi dia untuk masuk ke surga. Ya, tetapi ya, itulah yang terjadi. Kadang kita ngaji, tapi kita memilih yang kita ambil, yang kita sukai. Sementara yang tidak kita sukai seperti bermaafan dengan mantan, terus menjaga tali silaturahmi dengan seseorang yang terpaksa berpisah. Itu betul-betul kita abaikan hal-hal yang demikian tadi. Kan cakep. Kalau sholat Anda tekun ya, kemudian puasa Anda tekun, kemudian ibadah-ibadah seperti sodakoh, wakaf dan seterusnya dijalankan, menunaikan ibadah haji, ibadah umroh, dan dengan orang-orang dari masa lalu semuanya berkomunikasi, bersilaturahmi ya dengan baik, dengan rukun, dengan harmonis. Kan cakep tuh, enak tuh nanti di hari kiamat. Semoga bisa masuk surga tanpa melalui hisab, ya, jadi langsung meluncur ke surga. Nah, tetapi sayangnya umumnya mereka memilih jalan yang lain. Mereka lebih memilih jalan yang berat di yaumil akhirah nanti, ya, atau di yaumil mahsyar. Jadi memilih jalan yang berat. Seharusnya mereka sudah masuk surga nih, karena amalnya banyak. Tapi karena dia memusuhi, ya misal mantan Anda ini amalnya banyak tuh, harusnya dia sudah masuk surga. Tapi karena dia dengan sengaja memusuhi Anda, dia harus nunggu Anda dulu menyelesaikan persoalan permusuhan ini terlebih dahulu. Kalau ternyata dia yang salah, ya dia yang harus masuk neraka. Padahal seharusnya dia tidak harus melalui neraka, bisa masuk surga.
kalau komunikasi, persahabatan, persaudaraan, pertemanan tetap bisa terjaga dengan baik. Nah, jadi ya, sayangnya zaman sekarang adanya media sosial ini menjadi alat ya untuk saling pamer, untuk saling sombong, khususnya ketika sudah punya pasangan barunya. Dan sayangnya juga, kita ketika melihat hal itu, cara kita merespon adalah sesuatu yang memang dia inginkan. Jadi ketika kita merespon dengan postingan yang sedih ya, dengan postingan yang gelisah, yang galau, dan seterusnya, itu dia akan tambah menjadi-jadi itu, memamerkan pasangan barunya. Tetapi ketika yang Anda tunjukkan adalah ketenangan, keikhlasan, kebesaran hati Anda, maka dijamin yang bersangkutan akan frustasi. Kenapa frustasi? Lah karena tidak mencapai tujuannya untuk membuat Anda bersedih. Manusia itu begitu, ya. Kalau kemudian dia berhasil memamerkan sesuatu dan orang berdecak kagum, wah itu kepuasannya luar biasa. Contoh nih, apa sih yang Anda dapatkan dari like atau jempol di media sosial, atau love tuh kalau di Instagram, kalau di Facebook jempol, ya, dapat duit dengan itu? Kan tidak. Ya, kalau di Instagram lagi musim lah, orang banyak-banyakan nyari love tadi untuk dapat endorse ya dari berbagai produk. Oke lah, bisa jadi selebgram. Di Facebook dapat jempol, dapat apa? Dapat kepuasan batin, sehingga semuanya dipamerkan. Punya sepatu baru dipamerkan, punya tas baru dipamerkan, ya, punya suami baru dipamerkan, punya mobil baru dipamerkan, padahal masih nyicil, dan seterusnya tadi. Kenapa? Karena memang orang merasa bahagia. Begitu yang komen memuji banyak, happy-nya luar biasa. Tapi kalau ternyata postingan tadi sepi dari fans, ya, maka dia frustasi itu. Kok orang tidak ada lagi nih yang mengagumi apa yang dia pamerkan tadi. Persis seperti ketika buat pameran ternyata pengunjungnya sedikit. Ada teman saya tuh, ya, bisnisnya event organizer pameran. Ya, suatu ketika pameran yang dia selenggarakan ternyata sepi pengunjung, wah stres dia. Nah, itu juga logika yang dijalani oleh mantan Anda pada saat ini. Karena tujuannya pamer pasangan baru tadi kan bukan untuk yang lain-lain juga, tujuannya khusus untuk Anda juga ya. Dan ketika Anda meresponnya dengan santai saja, bahkan akan lebih baik tidak direspon karena tidak Anda lihat postingannya tadi. Anda jalan saja terus dengan kehidupan Anda sendiri, maka dia akan frustasi karena tujuannya untuk pamer kepada Anda tidak tercapai. Walaupun sebenarnya, ini juga beberapa kali saya bahas ya, orang yang suka pamer tadi itu mengundang penyakit ain bagi dirinya sendiri. Ya, pamer pasangan barunya, ya, kemudian orang memuji, apalagi orang sampai bilang sombong dan seterusnya tadi, bisa jadi pasangan barunya malah jadi penyakitan karena kena penyakit ain atau penyakit yang ditimbulkan oleh mata orang yang melihat kesombongan tadi dipamerkan kepada orang lain. Nah, bagaimana caranya agar Anda tidak gelisah, agar Anda tidak galau, ya? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa
ketika kita sedang mengalami kesusahan. Dari sahabat Ibnu Abbas, ya. Jadi beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu indal qarb la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arsil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsil karim. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengalami kesulitan, beliau mengucapkan La ilaha illallah al-azim al-halim, tiada ilah yang berhak disembah selain Allah yang maha agung dan maha santun. La ilaha illallah rabbul arsil azim, tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, Rabb yang menguasai arsy yang maha agung. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsil karim, tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Dia Rabb yang menguasai langit, Rabb yang menguasai bumi, dan Rabb yang menguasai arsy lagi maha mulia. Jadi perbanyak membaca doa ini agar hati Anda menjadi tenang, tidak gelisah, dan tidak galau. Ya, tidak usah di snapshot. Nanti doanya saya cantumkan di deskripsi, ya. Saya cantumkan doa dalam huruf Arab bagi yang sudah bisa ngaji, ya, dan juga doa dalam huruf Latin bagi yang belum bisa membaca huruf hijaiyah berikut artinya. Jadi baca doanya, baca juga artinya agar doa tadi terasa lebih meresap ke dalam hati sanubari kita yang terdalam. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.